Leluhur Kiai As'ab, bagian 9. Kiai Syamsul membangun pesantren. Setelah mendapatkan lokasi yang tepat, yakni Sukobeloso, yang kemudian dikenal dengan Sukorjo, Kiai Syamsul segera membabat hutan untuk mendirikan sebuah gubuk. Menurut keterangan, Sukobeloso kala itu masuk wilayah kekuasaan petinggi Kepala Desa Kaji Maya. Kaji adalah ucapan kehormatan bagi kaum bangsawan di daerah itu. Menurut keterangan Kaji Maya, setelah Kiai Syamsul datang ke Sukobeloso dan berhasil mendirikan langgar atau musola, nama Sukobeloso diubah menjadi Sukorjo. Namun, sebelum kedatangan Kiai Syamsul, di bagian pesisir pantai sudah ada penduduk yang memeluk agama Islam, meski belum sepenuhnya menjalankan syariat-syariatnya. Setelah Kiai Syamsul Arifin menetap di Sukorjo, mulailah banyak orang berdatangan untuk belajar mengaji. Bahkan Kiai Syamsul pernah meminta Fahrullah, adik Kaji Maya, untuk menghubungi semua petinggi se-ex Kawedanan Asem Bagus untuk datang ke Sukorjo belajar membaca Fatihah. Mengundang para petinggi kala itu tentu tidak gampang, sebab pihak pengundang harus mampu menandingi kesaktian mereka. Karena itu, ajakan Kiai Syamsul bukan semata untuk belajar membaca Fatihah. Maksud sesungguhnya adalah untuk menguji kesaktian para petinggi yang kala itu sudah dikenal luas. Digambarkan kesaktian para petinggi itu bisa dilihat melalui tabung ludah yang terbuat dari bambu yang selalu menyertainya kemana mereka pergi. Tabung ini berfungsi sebagai penampung air ludah agar tidak jatuh ke sembarang tempat. Jika sampai jatuh ke tanah lalu diinjak orang, bisa mengakibatkan jatuh korban. Ceritanya, ilmu kanuragan ini mereka pelajari untuk menghadapi binatang buas yang hampir setiap malam berkeliaran di pemukiman penduduk. Untuk menanamkan pengaruh di kandang singa itu, Kiai Syamsul lantas mengundang mereka untuk belajar Fatihah dan membuka praktek pengobatan semacam tabib. Terlebih, masyarakat Sukobeloso kala itu banyak diserang penyakit luka bakar atau borok. Borok ini umumnya menyerang kaki, hingga banyak orang menjadi pincang dan bahkan ada yang lumpuh. Kiai Syamsul sendiri agaknya sudah berpengalaman mengobati penyakit semacam itu. Cara pengobatannya menggunakan bubuk besi baja. Bubuk besi baja itu ditaburkan di atas luka yang menahun tersebut. Selain itu, juga menggunakan sepotong pisang yang sudah dicampur dengan bubuk baja tadi, tentunya dengan ramuan tersendiri, disuguhkan kepada penderita untuk dimakan. Ternyata pengobatan ini membawakan hasil. Bahkan banyak pasien yang kemudian sembuh bercerita kepada tetangganya. Akhirnya banyak orang berdatangan ke Sukorjo untuk berobat. Di saat-saat seperti itulah Kiai Syamsul menanamkan akidah Islam kepada penduduk setempat. Sejak mendapatkan kepercayaan masyarakat itulah, Kiai Syamsul dibantu As'ab berusaha terus membabat hutan untuk mendirikan gubuk-gubuk sebagai tempat tinggal dan tempat mengaji. Dan tak lama kemudian, Kiai Abdul Latif, adik kandung Kiai Syamsul, bersama beberapa santri kembang kuning datang membantu. Diceritakan pula, pembabatan hutan perawan kala itu banyak mendapatkan gangguan makhluk halus alias jin. Bahkan sesudah selesai bangunan pondok pun, jin-jin itu masih suka menggoda para santri. Untuk mengusir jin-jin itu, Kiai Syamsul minta bantuan tokoh idolanya, yakni Kiai Asadullah. Ceritanya, sang Habib itu kemudian memindahkan rumah jin dengan seutas tali diikatkan pada ujung pancung kelapa. Lalu ujung pancung itu dibawa ke tepi pantai dan dilepaskan dengan layar sapu tangan, seperti layaknya melepas pemberangkatan perahu ikan.
Selain makhluk halus, binatang buas juga berkeliaran tak habis-habisnya, hingga akhirnya disingkirkan pula dengan gerakan batin atau riyadoh bersama. Sekitar tahun 1914, pondok pesantren mulai nampak tumbuh. Prasarana yang dibutuhkan juga mulai terpenuhi. Beberapa gubuk sudah berdiri dan sebuah langgar untuk sholat berjamaah pun sudah berfungsi. Ladang pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari mulai berangsur mendatangkan hasil. Hubungan pergaulan masyarakat mulai tampak teratur. Namun, ketenaran Kiai Syamsul masih sangat terbatas di lokasi Asem Bagus. Belum bisa menerobos daerah lain di wilayah Situbondo. Suatu ketika, terjadilah musibah penyakit mata yang menimpa hampir seluruh lapisan masyarakat Situbondo. Bahkan, seorang kiai terkenal, Kiai Rofi'i, pengasuh pondok pesantren Curah Rejo, juga sempat terserang penyakit mata tersebut. Kala itu, Kiai Syamsul mencoba ilmu tabibnya lagi. Ia kumpulkan orang-orang yang terserang penyakit mata itu untuk diobati. Dan lagi-lagi, jenis obat yang dipergunakan adalah bubuk besi baja. Ketika banyak penderita mata berkumpul, Kiai Syamsul selalu datang dengan membawa air endapan bubuk baja. Air itu dicoba diteteskan ke mata penderita dan ternyata sembuh. Sampai kemudian, Kiai Rofi'i pun ikut berobat dan sembuh. Sejak itulah, nama Kiai Syamsul dikenal masyarakat luas di wilayah Situbondo. Apalagi, Kiai Rofi'i juga ikut menganjurkan agar masyarakat berguru kepada Kiai Syamsul, sehingga banyak orang kemudian berdatangan untuk berguru kepada Kiai Syamsul. Malahan, ada yang bersedia menetap di Sukorejo dengan mendirikan gubuk-gubuk kecil di sekitar rumah Kiai. Santri-santri pun kian hari semakin bertambah dan pondok pesantren Sukorejo semakin ramai dan terkenal.